Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham yang di request. Yang pertama Cepin, kedua Japa, ketiga Main, keempat WMUU, kelima LPPF, keenam Ases, ketujuh MAPI, dan terakhir RALS. Langsung saja ke saham pertama, ada Cepin yang hari ini ditutup menguat 4,34% ke harga 6.000. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin mantul dari supportnya 5.800. Jadi kemana arahnya untuk Cepin, targetnya karena menyentuh harga 6.000 ya. Jadi besok itu lanjut bisa ke mungkin lewat 6.050 nih EMA 20-nya dan arahnya 6.100 sampai 6.200. Kalau ke situ harus naik 3% ya. Bahkan mungkin ya bisa jadi. Cuman harga sekarang udah nggak ideal kalau baru beli ya. Kalau mau beli itu pas dia kemarin tuh di area support ini, itu kesempatan beli ya. Yang seperti itu saya bilang jebol 5.700 jual aja. Jadi kalau sabaran udah bisa profit ya. Kalau beli dari minggu lalu aja beli di 5.800 itu lumayan kan, 3%. Dalam seminggu dapat 3% itu besar. Dia sepertinya mempertahankan trendline downtrendnya ini yang semenjak dari 17 September resistennya nih ya. Dia beberapa kali coba jebol, ternyata dibawa mantul dan rebound. Tapi untuk konfirmasinya bukan 6.600 ya, 6.500. Karena itu neckline-nya yang terlihat semenjak Oktober 2021 itu resisten yang cukup kuat menurut saya di 6.500. Nah, kalau itu di breakout, siap-siap uptrend untuk Cepin. Jadi seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham kedua, ada Japa yang hari ini juga ditutup menguat 3,48% ke harga 1.635. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Japa juga mantul dari support kuatnya 1.550 dan rebound. Jadi masih sama gambarannya, bisa jadi ini nanti membentuk double bottom atau triple bottom. Jadi perombakan ke atas, tapi kalau baru beli di harga sekarang ya risk rewardnya nggak menarik. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau time frame-nya lebih panjang, cut loss-nya itu cukup dalam sekarang ya, di 6% sampai 7%, target profitnya 9%. Jadi risk reward-nya 1:1,5. Bisa seperti ini kalau baru beli. Atau titip sendal dulu juga bisa. Siapa tahu dia koreksi lagi, tambah aja di bawah. EMA 20-nya sudah di breakout hari ini. Kalau saya lihat ya tetap arahnya ke atas. Targetnya minggu ini ya bisa 1.680 sampai 1.700 menguji trendline downtrendnya ini. Tunggu dia breakout ini ya, 1.800 konfirmasinya baru tuh uptrend untuk Japa. Jadi seperti itu. Untuk Japa juga volume makin meningkat. Saat dia konsolidasi juga volume ini besar ya. Jadi sepertinya nih akumulasi tapi belum kemana-mana. Akhirnya hari ini baru dinaikkan. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Bar chart di atasnya juga terbentuk dan volume meningkat saat breakout resisten 1.600 dan EMA 20-nya. Jadi mungkin ini valid. Kalau mau coba beli, coba aja beli di 1.635 ini sampai 1.600 dengan pakai cut loss harus ya. Kalau dia jebol 1.550 ya jual. Bisa jadi ke seperti ini nanti pergambarannya. Nah ya, antara dia breakout ke atas atau ini yang jebol. Jadi kemungkinan seminggu ini dia masih bisa naik tuh, uji sekitaran 1.700. Jadi seperti itu. Untuk Japa, langsung saja ke saham ketiga, ada Main yang hari ini ditutup menguat 3,67% ke harga 705. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Main pelan-pelan naik ya. Kalau Bapak Ibu juga minggu lalu beli di area support 650, 660 ini, udah lumayan kan profitnya. Jadi apakah ini valid breakout? Sepertinya iya. Yang penting jangan balik lagi ke bawah 700. 690 itulah toleransinya. Kalau itu jebol jual. Jadi dari harga sekarang 25 poin, jadi cut loss-nya sekitar 4%. Target profitnya kemana untuk Main? Kalau dilihat ini gambarannya 740 bisa ya. 740 sampai 750 ini. Tapi 740 aja terdekatnya untuk kenaikan Main. Kalau dia lewat itu bisa lanjut strong uptrend untuk Main. Jadi seperti itu aja untuk Main. MACD-nya juga golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan saat dia breakout 700 itu volumenya besar. Untuk Main potensi masih bisa lanjut. Jangan sampai false breakout, besok koreksi dan bisa tutup di bawah 690 itu rawan ya. Kalau tutup di bawah 690 rawan untuk Main bisa false breakout. Jadi seperti itu untuk Main. Langsung saja ke saham keempat, ada WMUU yang hari ini ditutup menguat 3,54% ke harga 146. Kalau dia transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WMUU
sepertinya juga dia ini valid bertahan di atas 150, tapi memang market makernya ini sepertinya kasar ya mainnya karena volatil. Lihat ekornya aja sampai 136 baru ditarik naik dan tutupannya di harga tertingginya hari ini. Volumenya biasa aja ya, walaupun memang meningkat dari 2 hari sebelumnya. Jadi kemana arah WMU? WMU tetap arahnya ke atas, targetnya 150. Kalau di breakout itu bisa sampai 160, menguji EMA 200-nya ini. Jadi apakah menarik untuk WMUU? Harusnya masih menarik, cuman kalau mau coba aja nawar di area 140 sampai 138 ini ya. Nih, biasanya dia akan membuat ekor panjang ke bawah ya. Ambil tuh di bawah, jangan ambil area pucuk karena ini juga karakternya kan WMUU sering membuat ekor yang panjang dari pucuk. Kalau Bapak Ibu nggak siap cut loss ketat, cut loss mepet, jangan ambil di pucuk. Ambil di dekat-dekat support aja. Jadi seperti itu. Untuk WMUU, arahnya ke atas dan dia juga mempertahankan trend line uptrendnya ini. Jadi dia membuat untuk candle hammer dengan tutupan di harga tertingginya. Jadi bagus menurut saya. Cuman harga sekarang itu udah kurang ideal ya. Kalau Bapak Ibu tadi beli di 140, ya itu area ideal belinya. Untuk WMUU. Langsung saja ke saham kelima, ada LPPF yang hari ini ditutup menguat 5,74% ke harga 4.600 kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, LPPF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPPF terus naik ya, dan juga LPPF kemarin sudah saya rekomendasikan beli di 4140 sampai 4010. Ya memang dia nggak membuat ekor, saya pikir dia akan membuat ekor jadi bisa dapat harga lebih bawah. Jadi average-nya bisa lebih kecil karena pasangnya kan bisa antri di setiap turunan berapa tick. Jadi kemana arah LPPF? Ya LPPF arahnya ke 4.800 untuk besok atau seminggu ini. Dan juga sekarang bisa dibilang bukan di 4.000 lagi, supportnya di 4.400. Ya itu confirm di breakout. Kalau confirm breakout targetnya menarik nih. Harusnya bagus ya. Untuk LPPF sudah breakout dari resisten kuatnya yang terbentuk dari April 2019. Jadi hampir 3 tahun itu gagal dilewati. Pernah dilewati memang 2021 namun gagal terus. Nah, jadi ini menarik untuk LPPF. Yang penting LPPF jangan turun lagi dari 4.400 ini ya. Kalau dia turun dari ini ya rawan gagal lagi. Tapi kalau memang lanjut uptrend harusnya ini langsung rally untuk LPPF. Kalaupun koreksi satu candle aja langsung naik lagi di hari esokannya. Targetnya kemana? Targetnya 4.800 terdekat, dan kalau dilewati ya menutup gapnya di 5.500. Dan LPPF ini juga sudah turun sangat dalam karena pernah di harga 22.000 nah, untuk LPPF. Jadi menarik kah? Menarik. LPPF ini juga bisa dibilang Faton flag. Ini tiangnya, benderanya, dan kenaikannya bisa seperti ini. Nah, 6.500. Dan juga kalau dilihat, dia juga diakumulasi oleh broker-broker asing ya, BAK, BK. Jadi seperti itu. Untuk LPPF menarik, yang mesti pegang hold aja selama di atas 4.400 harusnya LPPF masih aman. Kalau turun dari itu ya kemungkinan masih bisa konsolidasi lagi dan turun ke 4.000. Kemungkinan kalau kecil ke 3.800 ya. Nah ini paling mentok 4.000 dia. Dia konsolidasi aja di area supportnya 4.000, resistennya 4.400. EMA CD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga makin meningkat, dan volume 3 hari itu meningkat yang signifikan. Jadi kalau saya lihat tetap potensinya lanjut untuk LPPF, terdekat uji 4.800. Tapi ini disclaimer on. Langsung saja ke saham ke-6, ada ESAS yang hari ini ditutup malah terkoreksi dalam 3,31%. ke harga 1.165. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, SS memang didistribusi, tapi ada yang nampung juga nih, YP, SK, GR. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, candlenya memang nggak menarik, tapi kalau besok dia candle rebound hijau dan tutup di 1.200, itu menarik. Potensinya minggu depan atau 2 hari ke depannya sampai hari Jumat naik rebound. Ya, yang penting besok bisa tutup di 1.200 atau 1.180 dulu lah. Kalau dia tutup di 1.180 menarik tuh. Esokannya baru rebound. Yang penting kalau setelah dia rebound besok jangan turun lagi merah. Itu bahaya. Jadi bisa aja nih penurunan untuk
besok dinaikkan, bisa seperti itu juga ya. Tapi resikonya ini udah ya, kalaupun sudah cut loss saja karena memang sudah jebol support. Ya tinggal besok kalau dia kembali rebound ke atas 1200 itu baru coba lagi spek buy kalau memang niat. Karena kenapa? Kalau nggak pakai cut loss, kalau dia besok turun lebih dalam, jadi cut loss-nya bisa lebih dalam. Namanya trading itu memang nggak sempurna. Kadang ya seperti itu, market bisa bikin kita cut loss, habis cut loss ditarik naik. Tapi kalau sesuai dengan strategi, misalnya di bawah support cut loss di 1200, jebol 1200 cut loss, itu sudah benar. Jadi kalau besok dia baru rebound ya Bapak Ibu bisa perhatikan lagi. Cuman kalau yang sudah cut loss ya udah cut loss saja. Jadi seperti itu. Untuk asas saat ini penurunan juga cukup dalam, tapi kan tadi ada yang nampung tuh. Lihat aja besok, kalau dia besok terus turun, mending tunggu aja di 1000. Kalau saya sampai 1040. Jadi seperti itu. Untuk asas langsung saja ke saham ketujuh. Ada MAPI yang hari ini kembali terkoreksi 1,84% ke harga 800. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, MAPI didistribusi oleh YUYP, tapi ditampung oleh BK AKLS aja. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MAPI ini juga sepertinya bertahan ya. Memang dia terkoreksi cukup dalam ya, 1,84%. Asal besok rebound bagus tuh. Kan terlihat dia juga koreksi 2 hari dengan volume kecil. Memang candlenya hijau kelihatan volumenya karena dia tutupannya di atas harga open. Jadi ya hijau. Tapi kalau mau bagus besok harus rebound dan minimal tutup di atas 820. Itu menarik, berarti potensi lanjut uptrend. Sepertinya juga dijaga MAPI ini ya, nggak boleh lagi turun dari 800 atau tutupannya di bawah 800. Jadi menarikkah untuk MAPI? Harusnya masih menarik. Kalau yang mau coba beli di 800 tinggal cut loss saja kalau MAPI tutupannya di bawah 790. Kasih aja toleransi berapa persen, misalnya di 780 atau 770. Pokoknya tutup di bawah itu jual aja. Berarti dia lanjut turun. Kalau dilihat ini kan koreksinya 2 hari dengan volume kecil. Besok itu ada potensi rebound untuk MAPI. Jadi seperti itu untuk MAPI. Langsung saja ke saham terakhir. Ada RALS yang hari ini ditutup terkoreksi 0,76% ke harga 650. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, RALS hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, RALS cukup bagus ya. Dia bertahan di atas 650. Besok juga peluangnya RALS ini rebound. Karena dia bertahan di neckline cup and handle-nya 650. 660 itu area bisa dibilang resisten dan dia membentuk candle doji hari ini. Besok ya tetap kalau market bagus rebound. Target reboundnya kemana? 670, 680 ini aja dulu. Dia akan menguji EMA 200-nya ini. Jadi seperti itu. Untuk RALS cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan juga yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham scalping, dan juga analisa bandarmologi end of day, ARB Hunter, arah Hunter. Kalau tertarik bisa join di kelas Scalping Borneo Trader yang akan diadakan di hari Minggu depan tanggal 27 Februari. Isi aja Google Form yang ada di bio Instagram kalau tertarik ikutan, dan kelasnya berbayar. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.